Tsumma fatara al-wahyu, kemudian kosonglah wahyu, ay ta'akhkhara nuzuluhu qata', artinya terlambat turunnya wahyu kepada Nabi dan terputus salasa sinin, selama 3 tahun. Kama jazama bihi Ibnu Ishaq, sebagaimana hal itu ditetapkan oleh Ibnu Ishaq, aw sanataini wa nisfa, atau 2 tahun setengah, kama zakarahu Dalaji, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Ad-Dalaji. Wa huwa al-ma'na biqaulihi aw salasina syahra. Pendapat Imam Ad-Dalaji menyebutkan 2 tahun setengah, ini yang diisyarahkan dengan perkataan Sayyid Ja'far aw salasina syahra, atau 30 bulan. Jadi ketika Nabi SAW diturunkan wahyu di Gua Hira, nah setelah turunnya wahyu itu kadang-kadang lagi turun lawas. Menurut Ibnu Ishaq itu selama 3 tahun jaraknya. Sedangkan menurut Imam Ad-Dalaji itu 2 tahun setengah. 2 tahun setengah itu sama dengan salasina syahra, 30 bulan. Berarti 30 bulan itu tuh sama dengan 2 tahun setengah. Dan memang masa-masa putusnya wahyu, para ulama berbeda pendapat. Bahkan ada yang mengatakan selama 40 hari. Ketika turunnya wahyu pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, surah Al-'alaq. Setelah itu tidak ada lagi turun. Ada yang menyebutkan 3 tahun namanya, ada yang menyebutkan 2 tahun setengah, ada yang menyebutkan 40 tahun. Itu tidak ada lagi turun wahyu kepada Nabi. Liyadhhaba anhu ma wajadahu minar rawi. Tujuannya wahyu itu lama tidak turun, itu agar supaya hilang dari Nabi apa yang pernah didapati Nabi dari rasa terkejut. Artinya ketika wahyu pertama turun kepada Nabi, kan Nabi tahajud. Tiba-tiba di dalam Gua Hira ada seorang laki-laki datang menyuruh membaca, kadang-kadang baca di ragapnya, dipeluknya dengan erat sampai sesak dada Nabi. Itu kan mengejutkan gitu. Jadi sesuatu atau yang apa yang telah Nabi jumpai ketika di Gua Hira itu berupa sesuatu yang mengejutkan. Jadi setelah itu kan ada lagi turun wahyu. Liyashtaqa ay taqwa gharbatuhu ila intishaqi ay shammi hatikan nafahat ay arwa'i syariyah. Tujuannya kenapa wahyu itu sempat terputus, masa tenggang yang lama, kadang turun lagi ke Nabi, supaya Nabi itu rindu, litaqwa gharbatuhu, supaya tambah kuat keinginan Nabi. Artinya kerinduan Nabi hendak lagi dengan wahyu itu turun. Masa takajud itu sudah hilang, artinya ketika pertama kali didatangi malaikat Jibril kan masih ada lagi rasa takut. Hilang rasa takut itu, timbul perasaan Nabi itu rasa rindu hendak lagi diturunkan dengan wahyu. Jadi Nabi lama tidak diturunkan wahyu setelah Iqra itu supaya Nabi rindu ilan syiqaqi hatikan nafahatiz syariyah, kepada hembusan itu tiupan atau angin yang harum. Maksudnya yang dimaksud
hatikan nafahati syadiyah itu maksudnya wal muraduhuna audu sayyidina Jibril bil wahyi min hadratillah ta'ala. Nabi rindu harum wanginya Sayyidina Jibril yang membawa wahyu dari hadirat Allah. Rasa kepingin itu. Artinya mula-mula memang takjub, tapi lama kelamaan rasa rindu pulang Nabi. Jadi bertambah kuat kerinduan Nabi itu. Apalagi ketika wahyu pertama itu turun, memang Nabi rasa takut. Ketika pulang ke rumah minta diselimuti dengan sang istri, yaitu Sayyidah Khadijah. Minta diselimuti supaya rasa takut itu hilang. Setelah rasa takut hilang, diceritakannya perihal yang ia temukan di Gua Hira. Tapi Sayyidah Khadijah memberi semangat. Akhirnya keesokan harinya Sayyidah Khadijah bawa Nabi itu kepada Bisam, anak dari pamannya Sayyidah Khadijah, yaitu Waraqah bin Naufal. Karena Waraqah bin Naufal itu ketika itu seorang laki-laki yang berumur, artinya tua dan sepuh, dan matanya buta. Seorang tua sepuh, matanya buta, dan ahli dalam masalah kitab-kitab samawi. Bahkan Waraqah bin Naufal itu paham dengan bahasa Ibrani karena mengikuti agama Nasrani. Jadi cerita-cerita nabi-nabi terdahulu itu ngerti itu. Maka ketika sampai di sana, Sayyidah Khadijah pun menceritakan perihal yang dialami oleh suami itu Nabi. Kemudian Nabi pun menceritakan kepada Waraqah bin Naufal. Maka setelah mendengar cerita dari Nabi, maka kata Waraqah bin Naufal, yang datang kepadamu itu, yang merangkap sampai 3 kali itu adalah An-Namus. An-Namus itu dalam bahasa Ibrani, bahasa Arabia yang malaikat Jibril. Jadi An-Namus ini yang pernah datang kepada Nabi Musa dan nabi-nabi lainnya, yaitu malaikat Jibril yang membawa wahyu. Dan engkau juga, wahai anak pamanku, yang datang kepadamu itu adalah An-Namus, yaitu malaikat Jibril. Jadi Jibril itu datang kepada seorang nabi. Akan nabi diangkat menjadi nabi. Setelah wahyu datang pertama, kan ada lagi wahyu. Maka timbul rasa rindu Nabi ingin wahyu berikutnya. Thumma unzilat alaihi sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhal muddaththir. Kemudian setelah lama putusnya wahyu, turunlah kembali wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu surah Al-Muddathir. Ya ayyuhal muddaththir, wahai orang yang berselimut, qum fa'anzir, bangun, berilah peringatan. Wa rabbaka fakabbir, kepada Tuhanmu agungkanlah. Wa thiyabaka fatahhir, pakaianmu bersihkan. Warrujza fahjur, perbuatan keji jauhilah. Jadi turunlah surah Al-Muddathir. Fahiya awwalu ma nuzila alaihi ba'da fatratil wahyi. Jadi surah Al-Muddathir ini adalah pertama wahyu yang diturunkan kepada Nabi setelah kosongnya wahyu. Artinya terputusnya wahyu setelah Iqra putus, kemudian turun yang pertama setelah terputus itu adalah surah Al-Muddathir. Wahai orang yang berselimut, tentunya. Faja'ahu sallallahu alaihi wasallam biha ay bihadhil ayatil khamsi. Maka malaikat Jibril pun mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membawa 5 ayat dari surah Al-Muddathir. Ya ayyuhal muddathir, qum fa'anzir,
wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir wa rujza fahjur. 4 ayat, 5 ayat. Turunlah malaikat Jibril dengan membawa 5 ayat itu kepada Nabi. Wa nadahu biya ayyuhal muddatsir. Malaikat Jibril memanggil Nabi dengan panggilan ya ayyuhal muddatsir, wahai orang yang berselimut. Kenapa mati Nabi dihiau dengan hai orang yang berselimut? Inasan lahu wa talattufan. Ini adalah seruan panggilan keramah-ramahannya malaikat Jibril kepada Nabi, juga kelembutan. Jadi ya ayyuhal muddatsir, hai orang yang berselimut. Jadi ini panggilan ramah, panggilan lemah lembut malaikat Jibril kepada Nabi. Wa innama summiya muddatsiran liwujuhin. Kenapa Nabi dipanggil dengan panggilan muddatsir? Summiya muddatsiran liwujuhin. Dipanggil Nabi dengan panggilan muddatsir, orang yang berselimut, itu karena ada beberapa hal. Ahaduha qauluhu sallallahu alaihi wasallam dassiruni. Ini salah satunya kenapa jadi Nabi itu dihiau dengan ya ayyuhal muddatsir, hai orang yang berselimut. Ada diantaranya ada 2 hal. Pertama, karena memang dari perkataan Nabi sendiri, dassiruni ya Nabi, selimuti aku. Jadi ceritanya ketika wahyu itu lama kada turun lagi ke Nabi, timbul rasa rindu Nabi. Apakah aku ini Nabi dibiarkan, ditinggalkan begitu saja sampai wahyu kada turun lagi ke aku ni, kenapa? Nah, ketika Nabi sedang berjalan, tiba-tiba malaikat Jibril memanggil, ya Muhammad. Suara malaikat Jibril itu dari atas langit kisahnya. Ceritanya memanggil nama Nabi, maka ketika itu Nabi menoleh ke atas. Ketika Nabi menoleh ke atas, yang memanggil itu adalah malaikat Jibril yang pernah mendatangi Nabi di Gua Hira, tapi dengan bentuk yang berbeda. Artinya bentuk aslinya. Ketika itu malaikat Jibril sedang duduk antara bumi dan langit. Jadi dengan bentuknya yang besar, antara bumi dan langit itu hanya berduduk, apalagi berdiri. Jadi Nabi ketika berjalan mendengar ada yang memanggil. Panggilan itu dari atas. Ketika Nabi menoleh ke atas, melihatlah malaikat Jibril duduk. Nah, malaikat Jibril duduk juga antara bumi dan langit. Itu kurang-kurang itu ketika lagi berdiri kita. Pas bulik berjalan malam ada pulang, ada nama diau. Bayar menoleh ke atas orang yang singganan. Itu antara 2 aja. Amung kada manipor bukan pingsan gitu. Jadi ketika Nabi dipanggil itu, melihat itu timbul takjub Nabi. Sudahlah waktu pertama kali datang Pina Marakat ya, sampai sesak dada Nabi. Datang yang kedua dengan tubuh yang besar, itu takjub Nabi. Maka Nabi pun bergegas pulang ke rumah. Sampai di rumah, maka Nabi meminta kepada sang istri Sayyidah Khadijah, zammiluni atau dassiruni, selimuti aku, dassiruni, selimuti aku. Maka Nabi pun ketika itu diselimuti oleh Sayyidah Khadijah. Nah, ketika Nabi sedang berselimut itu, Jibril datang, ya ayyuhal muddatsir, hai orang yang berselimut, kok bangun, fa'anzir, berilah peringatan. Itu kisahnya. Kenapa jadi dihiau Nabi itu ya ayyuhal muddatsir. Wasaniha annahu sallallahu alaihi wasallam kana naiman mutadassiran bi siyabih. Nah, pendapat yang kedua, hal yang kedua, kenapa Nabi itu dipanggil dengan sebutan muddatsir?
Nah, yang kedua, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena naiman, Nabi ketika itu sedang tidur, mutadassiran, dalam keadaan berselimut bisyabihi, dengan kainnya Nabi. Jadi Nabi sedang tidur dalam keadaan berselimut dengan kain, liyastadfi'a biha, agar supaya Nabi bisa menghangatkan tubuhnya dengan pakaian. Ya kayak kita lah, pakai selimut lah. Kenapa mati berselimut? Awak dingin, jadi berselimut untuk menghangatkan tubuh. Ketika Nabi sedang tidur, Nabi juga berselimut. Kenapa? Menghangatkan tubuh, mengelumbun gitu. Faja'ahu Jibril alaihi salam wa aiqadhahu. Maka ketiga itu malaikat Jibril datang, dan malaikat Jibril membangunkan Nabi, wa qala ya ayyuhal muddatsir. Nah, Jibril datang kemudian membangunkan Nabi, lalu malaikat Jibril menyeru Nabi dengan sebutan muddatsir, hai orang yang berselimut. Wal makna, jadi muddatsir, maksud yang kedua di sini, makna muddatsir orang yang berselimut, ya ayyuhal muddatsiru bisiyabih, wahai orang yang berselimut dengan kain, maksudnya. Wa an Ikrimata ay al muddatsiru bin nubuwati wa a'baiha. Kalau menurut Ikrimah, yang dimaksud ya ayyuhal muddatsir, wahai orang yang berselimut. Satu pendapat menyebutkan Nabi memang berselimut dengan kain, tapi menurut Ikrimah yang dimaksud selimut itu bukan makna zahirnya, tapi secara maknawi. Ya ayyuhal muddatsir artinya al-muddatsiru bin nubuwati wa a'baiha, wahai orang yang berselimutkan dengan kenabian dan beban kenabian. Artinya wahai orang yang diselimuti dengan selimut kenabian. Itu menurut Ikrimah. Jadi bukan makna zahir selimut itu pakaian, tapi dalam satu pendapat memang Nabi ketika itu kelumpun, memang selimut. Menurut Ikrimah, selimut yang dimaksud bukan kain, tapi seseorang yang diselimuti dengan selimut kenabian. Fakana li nubuwatihi sallallahu alaihi wasallam fi taqaddumi Iqra, ay bisababi nuzuli surati Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam syahidun ala anna laha as-sabiqiyah. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu diangkat menjadi Nabi itu dengan sebab turunnya surah Iqra. Jadi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu syahidun ala anna laha as-sabiqiyah. Itu persaksian bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dinobatkan sebagai Nabi. Artinya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu pengangkatan Nabi, diangkat sebagai Nabi, gitu maksudnya. Wa taqadduman ala risalatihi bil bisyarati wan nizarah. Kemudian terdahulu surah atau ayat wahyu yang diturunkan kepada Nabi, artinya yang kedua setelah terputusnya wahyu kemudian turun surah Al-Muddatsir. Nah, ini menunjukkan atas kerasulan Nabi bil bisyarati wan nizarah, dengan membawa kabar gembira dan membawa peringatan liman da'a, bagi orang yang dipanggil oleh malaikat Jibril. Artinya
fakana fi iqra fakana fi iqra nubuwatuhu sallallahu alaihi wasallam wa fil muddatsir risalatuhu. Jadi wahyu yang pertama yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ini penobatan atau pengangkatan nabi kita tuh jadi nabi. Sedangkan surah Al-Muddatsir ini pengangkatan nabi itu sebagai rasul utusan. Jadi nabi kita itu iya nabi iya rasul. Karena memang ada yang nabi saja tidak rasul, ada yang nabi ya rasul. Kalau rasul ya nabi, tapi kalau nabi belum tentu rasul. Jadi nabi dan rasul itu 25. Itu kita tahu berada 25. Adapun jumlah nabi semuanya yang wajib kita imani itu 313. Sebenarnya jumlah nabi itu banyak. Jadi yang wajib kita tahu secara terperinci 313. Apa? Tafsir. Artinya berapa nabi? 313. Nah, itu lapas dah tuh. Mukallafnya tuh bebannya. Kemudian 25 nabi itu wajib kita tahu satu persatu. Kemudian ada 124.000, nah, itu kada wajib. 124.000 itu kada wajib. Kita tahu, kada masalah. Yang wajib menurut ulama 313. Berapa jumlah nabi? 313. Cuman secara jumlahnya lah. Adapun yang wajib secara tafsir terperinci 25 nabi. Itu nabi dan rasul. Maka nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ia nabi, ia rasul. Pengangkatan sebagai nabi melalui surah Iqra, pengangkatan sebagai rasul melalui surah Al-Muddatsir. Karena surah Al-Muddatsir itu intinya qum fa'anzir. Bangun, berilah peringatan. Artinya berdakwah. Karena itu tuh tugas seorang rasul. Wa inna maqtasara ta'ala 'ala al-inzari fi qawlihi ta'ala fa'anzir ma'a annahu bu'itha mubashiran aydan li'anna dhalika kana fi awwal al-amri fa muta'alliqul inzari muhaqqiq falamma ata'a man ata'a anzalallahu ta'ala ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Artinya wahyu yang kedua, ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir. Hei orang yang berselimut, bangunlah, berilah peringatan. Jadi pada ayat itu kan menceritakan tentang bahwa Nabi itu diperintah untuk memberi peringatan, nazir, memberi peringatan. Padahal Nabi SAW juga diutus untuk mubasyiran, membawa kabar gembira. Jadi Nabi itu memberi peringatan juga membawa kabar gembira. Tapi pada ayat ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir itu hanya sebagai apa? Nazir, membawa peringatan. Kada ada di situ basyirannya, membawa kabar gembiranya tidak ada. Kenapa demikian? Li'anna dzalika kana fi awwalil amr. Karena hal itu tuh pemulaan, Bang. Awal-awal urusan, awal-awal perkara seharusnya peringatan dulu, diberi peringatan dulu. Akan tetapi setelah beri peringatan hanya basyir, bawa kabar gembira. Jadi Nabi ketiga dilihat di surah Al-Muddatsir, ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir. Wahai orang yang berselimut, bangun, beri peringatan. Sementara tidur tidak disebutkan oleh Allah Ta'ala, berilah juga kabar gembira, kan ada.
Padahal Nabi itu diutus dia memberi peringatan, dia membawa kabar gembira. Nah, kenapa demikian? Kata Syekh Muhammad Nawawi, kata Imam Nawawi Banten, itu awal-awal mula memang beri peringatan dulu. Karena peringatan itu ta'alluq, hubungannya itu pasti. Ketika seseorang itu diberi peringatan, kemudian ia taat, falamma ata'a man ata'a, manakala orang yang diberi peringatan itu sudah patuh, sudah taat, hanya Allah turunkan ayat berikutnya, ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Wahai Nabi, sesungguhnya kami mengutus engkau syahidan wa mubasysyiran wa nadhira, menjadi saksi, membawa kabar gembira dan membawa peringatan. Kabar gembira dan peringatan itu ketiga orang itu sudah patuh, sudah taat, dengan peringatan baru beri kabar gembira. Bahwa sallallahu alaihi wasallam mubashshirun lit-ta'i'ina bil jannati was thawabi wal maghfirati was syafa'ah. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diutus oleh Allah mubashshirun, membawa kabar gembira. Kabar gembiranya untuk lit-ta'i'in, orang yang taat. Jadi orang yang taat, Nabi pun bawa kabar gembira berupa kabar gembira itu surga, pahala, ampunan dan syafaat. Jadi kabar gembiranya Nabi kepada orang-orang yang taat, Allah akan sediakan surga yang luasnya seluas bumi dan langit. Kemudian pahala yang berlipat ganda bagi orang yang taat. Kemudian ampunan Allah Ta'ala serta syafaat. Walil mu'minina biridha rabbil alamin. Bagi orang-orang mukmin, kabar gembira yang Nabi bawa, Allah ridha Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Dia Allah ridha dengan orang-orang yang beriman kepada Allah. Walil khaifina bil amni yaumaddin. Kemudian kabar gembira pula Nabi sampaikan kepada orang-orang yang khaifin, orang-orang yang takut. Kelak ia akan mendapatkan keamanan pada hari pembalasan. Artinya di hari kiamat kelak mereka mendapatkan rasa aman. Walil mushtaqina bin nazri ila wajhil malikil haqq. Dan bagi orang-orang yang rindu, Nabi berikan kabar gembira bahwa kelak orang-orang yang rindu kepada Allah, mereka kelak akan melihat zatnya Raja yang hak, artinya memandang kepada zat Allah. Menurut ini dibukan kita kelak aina di akhirat, dan itu salah satu kepercayaan dari ahlu sunnah wal jamaah. Wa mundhirun lil 'asina bil iqabi wan nar. Dan Nabi juga membawa peringatan, ancaman, wanti-wantilah bagi orang-orang yang maksiat, durhaka kepada Allah, berupa iqab. Iqab itu hukuman, siksaan, wanar dan neraka. Jadi Nabi SAW awal mula diangkat sebagai Rasul, Nabi bawa peringatan. Jadi belum kabar gembiranya, belum peringatan. Ketika orang yang diperingatkan itu tuh mau patuh, mau taat, barulah selanjutnya Nabi di samping membawa peringatan juga membawa kabar gembira. Kabar gembira bagi orang yang taat berupa surga, pahala, ampunan dan syafaat. Bagi orang mukmin itu ridha ke Tuhannya. Orang-orang yang khaifin rasa aman kelak di hari pembalasan.
orang-orang yang rindu kelak akan melihat zatnya Allah Ta'ala. Sebaliknya peringatan Nabi memberikan peringatan kepada orang-orang yang durhaka bahwa kelak mereka akan disiksa, dihukum di neraka. Dan jadi dua ayat ini, ayat pertama pengangkatan Nabi sebagai Nabi, kemudian wahyu yang kedua pengangkatan Nabi sebagai Rasul. Jadi Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Nabi, ya Rasul. Allahumma qabrahul karim bi'arfin syadiyyin min salati wa taslim wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan melalui cerita atau kajian kita ini betul-betul apa yang disampaikan, disabdakan oleh Nabi itu ada peringatan bagi kita, juga kabar gembira bagi kita. Intinya kita ia taat, ia beriman, ia ada khaufnya, ada rajanya, kemudian rindu. Di samping itu mudah-mudahan kita dijauhkan dari maksiat kepada Allah. Amin Allahumma amin. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyyatin sharah wa ila hadratin nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an wa fahman wa hifdhan wa hidayatan wa tawfiqan. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji rupanya ngantuk aja ulangnya. Aduh, kumpulnya tahajud. Kade, tahan deh, bagus deh. Pak Haji, Allah bisa